Alhamdulillah, sudah 3 bulan Anjani isi lagi, Om, jawab Kak Rangga sebelum aku sempat bicara. Lelaki parubaya itu makin berbinar matanya mendengar penjelasan barusan. Cucu kakek mau jadi kakak, nih, soraknya sambil mengambil Farhan dari tangan Rangga. Lalu mengangkat tubuh Farhan ke udara. Kontan anak itu menjerit kegirangan. Syukurlah Anjani kalian akan punya momonang baru. Berarti boleh ya Farhan sering-sering di sini. Nenek cerewet ini suka rindu berat kalau lama tidak bertemu, pinta juragan istri. Aku dan Kak Rangga saling pandang, lalu kami mengangguk bersamaan. Ibunda langsung semeringah dan menghampiri suaminya untuk meraih Farhan. Aku mengabulkan permintaan itu karena kasihan juga pada mereka yang hidupnya kesepian. Semoga saja Kak Arya mau cepat menikah lagi. Kalau dia punya anak tentu akan membawa kebahagiaan pada rumah ini. Jagoan ayah, sini sayang, panggil lelaki yang sekarang sudah bisa berjalan normal. Aku tak tahu kapan dia datang ke ruangan ini. Sepertinya dari arah luar sebab pakaiannya terlihat rapi sekali. Kak Arya langsung mengambil putranya dari tangan ayah. Pria itu lantas mencium Farhan. Udah tolak Farhan sambil menepis wajah ayahnya. Mungkin dia kegelian sebab bersentuhan dengan bulu halus di wajah Kak Arya. Aku jadi tak kuasa menahan senyum melihat adegan tersebut. Namun, itu tak lama sebab ada yang mencolek pinggang ini. Ya ampun, sampai tak sadar kalau ada yang sedang cemburu. Kubalas colekan itu dengan cubitan kecil. Lelaki ini malah balas mencolek lagi. Akhirnya kusikut tangan itu dan berisik untuk tak menandai lagi. Tak enak juga kalau dilihat dan didengar orang-orang di depan kami. Namun, bukan Kak Rangga kalau langsung berhenti menggoda, ia malah mencolek lebih keras lagi hingga aku mengadu. Dan, ya ampun, orang-orang jadi melihat ke arah kami tepat saat aku menepuk tangan Kak Rangga. Ada apa Anjani? Tanya juragan istri. Matanya agak menyopit, sedang ke aing bikerut. Mungkin baginya menepuk tangan suami itu hal yang tak boleh dilakukan. Tidak ada apa-apa, Tante. Aku minta ditepuk tangannya sedikit, ucap Kak Rangga. Ia paham bahwa Tante ya tak suka akan ulahku. Cepat-cepat melakukan pembelaan agar tak panjang urusan. Wanita itu langsung diam. Meski aku yakin dia masih penasaran, sepertinya saat ini sifat sadisnya sudah berkurang. Lain hal dengan Kak Arya, ia melirik sekilas, lalu rautnya berubah madam. Perubahan sikap itu membuatku merasa aneh. Bukankah aku sudah lama menjadi istri Kak Rangga, mengapa harus tak suka akan canda tawa kami? Yang kutahu dia itu tidak berpemikiran kolot. Tak seperti kedua orang tuanya yang sangat kaku dalam menjalankan roda rumah tangga. Namun, kali ini ada hal berbeda dalam dirinya. Semoga kehamilan kali ini dimudahkan sampai melahirkan nanti, ya Anjani. Dan semoga kakak Farhan gak rewel kalau punya adik, tutur juragan Raka. Pria ini teramat tulus padaku hingga kentara sekali biar bahagia di wajahnya. Aku jadi terharu akan kasih sayang itu. Kak Arya untuk kedua kalinya menoleh ke arah kami berdua. Hampir-hampir mulutnya terbuka lebar. Mata itu membulat sedang mimiknya terlihat penasaran. Mungkin ia ingin kepastian berita tersebut. Kamu harus menjaga Anjani lebih ketat, Rangga. Wanita hamil butuh ekstra perhatian dan perawatan. Untuk itu kalian boleh lebih sering menginapkan Farhan di sini agar tak rewel minta digendong ibunya, terang juragan istri. Wanita itu seolah sedang menjawab keheranan Kak Arya. Iya, Tante, insya Allah saya akan menjaga Anjani dengan sangat hati-hati, jawab Kak Rangga lagi. Kelihatannya ia tak suka membahas soal menginapnya Farhan. Untuk itu tidak meneruskan ucapan. Kak Arya tanpa bicara apapun membawa Farhan dari ruangan ini. Namun, putranya itu malah merengek hampir menangis. Mungkin ia ingin bersamaku. Karena rengekan mulai berubah tangisan, lelaki itu kembali untuk menyerahkan Farhan. Kak Rangga mengambil Farhan dari tangan ayahnya. Seketika anak itu menghentikan rengekan.
Detik kemudian terdengar tawa saat papanya mencium perut mungil itu. Melihat hal itu raut Kak Arya menjadi kian suram. Mungkin di dadanya sedang bergulung-gulung kesedihan. Bagaimana tidak, darah dagingnya sendiri lebih memilih papa tirinya. Tanpa kata pria itu pun berlalu dari hadapan kami. Puyang, 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 rajuk Farhan kemudian. Mendengar rajukan itu dua juragan mencoba membujuk agar cucunya masih mau di sini. Namun, itu sia-sia saja. Akhirnya kakek dan nenek Farhan harus rela melepas kembali cucu kesayangan mereka. Kami pun bisa leluasa membawa bocah mungil itu. Untuk menghormati Kak Arya, kami pun berpamitan padanya. Setelah pelayan memanggil barulah ia menemui anaknya lagi. Sebelum kami pergi, Kak Arya kembali memeluk dan mencium putranya. Lepas itu mengembalikan Farhan pada kami. Aku tahu ada lara di balik lensa bening itu saat terpaksa harus melepaskan belahan jiwanya. Namun, itulah konsekuensi yang harus dia hadapi atas keputusan di masa lalu. Hari ini aku harus menemani Kak Rangga dalam acara pertemuan para pengusaha. Awalnya aku selalu menolak, tapi kali ini tak bisa lagi. Kak Rangga bilang tak pantas seorang lelaki yang telah beristri pergi sendiri ke acara itu. Secara kebiasaan para pengusaha itu akan membawa pasangan. Entah istri, tunangan atau wanita tak jelas statusnya. Ibu pun terus mendesakku untuk mau bergaul dengan kolega suami. Tak boleh istri seorang pengusaha terus-terusan tak percaya diri. Begitu juga dengan ibu mertua, bahkan beliau banyak memberi informasi dan bimbingan dalam menghadapi situasi baru. Wanita anggun itu tak pernah sekalipun melontarkan celaan atas kelambatanku menerima ilmu darinya. Setelah memastikan dandanan rapi, aku menemui Kak Rangga yang sudah menanti di ruang utama. Pria itu merangkul dan mencium kening, pipi dan bibir ini. Lepas itu, ia berbisik, "Cantik." Wajahku pasti sudah merona saat pujian itu menyapu telinga. Meski bukan kali ini ia memuji, tetap saja hatiku melambung tinggi. Ah, lalu lelaki ini memang pandai membuat istrinya bahagia. Kami dapat leluasa pulang sampai larut malam sebab Farhan sedang menginap di rumah ayahnya. Kakek dan neneknya tentu antusias waktu kami katakan bahwa cucu mereka akan tidur di sana lagi. Bahkan, sebelum diantar ke sana, terus saja menelpon berulang-ulang. Sepanjang perjalanan aku terus mengulang tentang ketakutan tak mampu beradaptasi di sana. Lelaki itu pun tak henti memberi motivasi. Mereka itu manusia biasa, sama seperti kita. Tetaplah tenang dan jangan merendahkan diri. Kamu itu istri Rangga Suradisastra, menantu keluarga yang kedudukannya diperhitungkan, ucapnya sambil mengusap tanganku. Lantas ia menangkupkan dua tangannya di pipi. Bukankah katamu kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan? Mana keyakinan itu, sayang? Kamu itu wanita sabar, menjaga kehormatan, taat pada suami, ibu yang baik dan rajin ibadah. Sementara mayoritas para wanita itu aku yakin jauh sekali dari hal itu. Mereka hanya tahu menghamburkan harta suami. Dan di belakang lelakinya suka berselingkuh dengan pria lain, terang Kak Rangga. Astagfirullah. Jangan suuzon, Kak. Masa iya mereka selingkuh, kan suaminya kaya, tampan juga punya jabatan, sanggahku atas pernyataannya. Kak Rangga tertawa kecil, lalu mencolek pipi ini. Setelah itu melanjutkan kata-kata. Itu bukan suuzon, itu fakta, sayang. Nanti lama-lama kau akan paham semua itu. Mendengar itu aku jadi terbengong-bengong. Ternyata tak bergaul dengan dunia luar menjadikan tak tahu banyak hal. Mulai sekarang aku harus lebih melek informasi. Apalagi ke depan akan selalu diajak menghadiri acara seperti ini. Kami sampai di sebuah hotel bintang 5. Katanya acara diadakan di ballroom tempat ini. Apa pula itu, aku benar-benar tak tahu. Mengucapkannya saja bingung. Ternyata, ruangan yang kami datangi sangat mewah. Dari pintu utama digelar karpet merah yang ketebalannya membuat sepatu seperti terbenam di dalam busa. Tirai-tirai menjuntai di sebagian dindingnya.
Lampu hias banyak sekali terpajang di langit-langit ruangan. Aku mengaitkan tangan pada siku Kak Rangga. Kami berjalan beriringan dengan dada dibusungkan. Harus begitu kalau bicara para pengusaha, kata ibu mertua. Kepala pantang ditundukkan, katanya lagi. Duh, ribet banget aturannya. Kuedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruang secara cepat, lalu menatap lurus lagi ke depan. Dada ini tiba-tiba berdebat kencang kala netra ini menangkap sosok wanita yang masih amat membenciku. Setuju gak kalau cerita ini dilanjutkan sampai bab 50? Yuk, baca juga. Di Madu pasca melahirkan cinta, sang pilot Stronger with You belahan jiwa Salsabila calon mantu Kiai Love You Visabilillah duda mentereng pengantin belia bos killer.